luar sana bekerja keras tanpa banyak Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sangat sedikit orang yang tampaknya membuat kemajuan selama bertahun-tahun hanya dalam beberapa bulan sementara Anda di luar sana bekerja keras tanpa banyak bergerak? Nah, di akhir video ini, Anda akan memiliki beberapa alat dan teknik sederhana untuk meroketkan produktivitas Anda dan membuat Anda tidak terganggu. Berikut adalah 15 keputusan satu kali yang meningkatkan produktivitas Anda 100x sehingga Anda dapat terus maju dan mencapai tujuan Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, dapatkan papan tulis. Ada perbedaan besar antara apa yang ada di dalam kepala Anda dan apa yang Anda wujudkan menjadi kenyataan. Salah satu kiat produktivitas terbaik kami adalah memiliki papan tulis tempat di bagian paling atas kami menuliskan tujuan besar kami berikutnya. Papan tulis itu ada di kantor kami di sebelah tempat kerja kami, sehingga kami tidak akan melewatkannya. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada otak kita ketika kita menuliskan sesuatu. Mengambil ide dari pikiran Anda dan mewujudkannya menjadi kenyataan sangat penting untuk kemajuan. Itu memungkinkan Anda untuk mengambil langkah mundur dan melihat apa yang ingin Anda bangun. Mirip seperti arsitek atau desainer yang mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Ada tautan di deskripsi ketautan yang biasa kita gunakan, tetapi papan tulis apapun bisa digunakan. Kedua, jangan mencoba mengingat apapun. Fungsi utama otak Anda bukanlah untuk mengingat sesuatu, tetapi untuk menghasilkan ide-ide yang memberi nilai pada hidup Anda. Jadi, mulailah menuliskannya. Fitur catatan di iPhone Anda berfungsi dengan baik dan gratis. Jika Anda lebih hipster, Anda dapat mulai membawa buku catatan dan segera mencatat apapun yang muncul. Ketika menyangkut acara atau hal-hal yang harus Anda lakukan, setiap orang yang sukses menggunakan kalender karena suatu alasan. Kami sebenarnya lebih memilih kalender Google daripada kalender Apple. Semuanya ada di sana. Ketiga, temukan jam sibuk Anda. Jangan menipu diri sendiri. Oke, ada saat-saat tertentu dalam sehari ketika Anda berada di puncak permainan. Ini disebut jam sibuk Anda. Bagi kebanyakan orang, itu terjadi di pagi hari. Bagi yang lain, mungkin di paruh pertama hari. Dan saya tahu Anda mungkin berpikir bahwa Anda adalah burung hantu tengah malam. Kami juga berpikir demikian hingga kami membandingkan hasil kami dan menyadari bahwa kami hanya merasa lebih produktif di malam hari. Pukul 10.30 hingga pukul 14.30 adalah waktu di mana kami benar-benar berhasil. Setelah Anda mengidentifikasi jam-jam sibuk Anda, alokasikan 2 hingga 4 jam per hari agar Anda dapat memfokuskan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Kami akan membahasnya lebih lanjut di nomor 11 dalam daftar kami. Gunakan jam-jam sibuk Anda secara konsisten untuk kemajuan dan Anda tidak akan pernah perlu khawatir untuk menyelesaikan apapun lagi. Nomor 4, persiapkan berbagai hal pada malam sebelumnya. Ini adalah salah satu kiat produktivitas terbesar yang kami gunakan. Semua yang kami persiapkan pada malam sebelumnya akan selesai pada hari berikutnya. Ini seperti semacam kode curang yang aneh. Jika kita menempatkan pelatih kita di dekat pintu dan berkata pada diri sendiri, besok pagi kita akan lari, kemungkinan kita untuk benar-benar melakukannya 4 kali lebih besar. Jika kita mengatur segalanya, sehingga keesokan paginya kita dapat mengerjakan naskah motivasi hari Minggu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Semakin sedikit gangguan yang ada antara Anda dan tujuan Anda, semakin tinggi kemungkinan Anda akan berusaha keras. Jadi, persiapkan segala sesuatunya pada malam sebelumnya, dan Anda sudah setengah jalan menuju tujuan tersebut. Nomor 5, fokuskan pikiran selama 10 menit per hari. Ini benar-benar mengubah permainan. Setiap pagi sambil minum kopi, kami akan menghabiskan 10 hingga 15 menit untuk melihat keluar jendela dan menenangkan pikiran kami. Ini merupakan kombinasi antara meditasi dan pembinaan diri. Kami memikirkan tujuan kami menguraikan bagaimana kami dapat mencapainya. Kami akan memikirkan studi kasus sukses yang telah kami temui dan bagaimana mereka berhasil membalikkan keadaan. Ide-ide dari buku-buku yang telah kami baca bertahun-tahun yang lalu akan kembali ke pikiran dan semuanya akan menjadi jelas. Ini hampir seperti kami memiliki mentor pribadi dalam pikiran kami yang mencoba membantu kami mencari tahu apa langkah kami selanjutnya. Kami telah melakukan ini secara konsisten selama 10 tahun terakhir dan sejauh ini hal itu telah membuat perbedaan terbesar. Orang-orang tidak pernah berpikir secara produktif tentang hidup mereka. Pikiran mereka terus-menerus dalam keadaan kacau dan khawatir. Jadi, mereka tidak pernah berpikir dengan tujuan. Ketika kami menyadari hal ini,
kami tahu orang lain akan sangat diuntungkan darinya. Jadi, kami membuat sesuatu yang luar biasa. Aplikasi Alux melakukan ini untuk Anda, dan orang-orang terpesona oleh seberapa besar dampaknya. Kenakan headphone Anda dan biarkan kami menjadi pelatih Anda selama 10 menit dan lihat apa yang terjadi dalam hidup Anda. Kunjungi alux.com/app dan cobalah pengalaman 7 hari secara gratis. Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan ucapan terima kasih khusus kepada Ryan Jimenez, seorang Aluxer yang telah mengikuti lebih dari 100 sesi harian. Bagi Anda yang berjuang dengan penundaan, kurang fokus, kurang disiplin, dan perasaan tersesat, aplikasi ini menyelesaikannya untuk Anda. Namun, Anda harus mengunduh aplikasi dan melakukannya selama 10 menit sehari agar aplikasi ini berfungsi. Pilihan Anda. Nomor 6, otomatisasi investasi dan pembayaran tagihan. Kami tidak suka membayar tagihan, membosankan, memakan waktu, dan membuang-buang energi. Jadi, kami mengotomatiskan semuanya. Kami telah menyiapkan pembayaran rutin untuk semua utilitas dan langganan kami. Sekali setahun, kami mengeluarkan laporan untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam per tahun untuk menangani semuanya. Hal ini menghilangkan biaya keterlambatan dan panggilan telepon yang mengganggu dari perusahaan tempat mereka memeriksa Anda untuk memastikan Anda akan membayar tagihan atau faktur. Kami tidak ingin berurusan dengan semua itu. Jadi, kami menyiapkan sistem otomatis. Hal yang sama berlaku untuk investasi kami. Pada saat pasar sedang lesu, kami tidak ingin menunggu dan mengatur waktu pasar. Kami menyiapkan pembelian rutin dan bahkan menyiapkan parameter untuk investasi kami. Jika saham turun 10%, beli sejumlah X. Jika saham atau kripto turun 20%, beli sejumlah Y. Kami menggunakan rata-rata biaya dolar secara konsisten. Hal ini telah memberikan kebebasan bagi pikiran kami, karena kami tidak lagi menyegarkan CoinGecko atau TradingView untuk melihat apa yang terjadi. Kecuali kita punya rencana untuk investasi tertentu seperti membeli real estate, sebagian pendapatan kita langsung masuk ke S&P 500 melalui Vanguard. Waktu kita sangat berharga dan bernilai tinggi. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya untuk usaha yang bernilai rendah. Nomor 7, batasi konsumsi. Jika diberi kesempatan, orang akan mengonsumsi secara berlebihan. Itu sudah terprogram dalam DNA kita jutaan tahun yang lalu. Dan ini berlaku untuk semuanya, makanan, obat-obatan, hiburan, dan banyak lagi. Ratusan ribu tahun yang lalu, jika Anda menemukan buah beri di pohon, Anda akan memakan semuanya karena Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan dapat menemukan lebih banyak buah beri lagi. Inilah sebabnya mengapa lebih banyak orang sekarang meninggal karena obesitas daripada kelaparan di dunia. Orang-orang menonton hiburan yang tidak berarti yang bahkan tidak mereka nikmati. Anda berusaha pergi ke pusat kebugaran, mungkin untuk makan sehat sepanjang minggu, dan kemudian teman-teman Anda ingin Anda keluar. Semua keuntungan itu hilang begitu saja karena minum-minum sembrono semalaman. Sekarang, kami tidak mengatakan untuk tidak pernah keluar, tidak menonton Netflix, dan tidak makan makanan enak, tetapi Anda harus membatasinya. Segelas alkohol, 1 episode berdurasi 50 menit, 1 burger. Gaya hiduplah yang memberi Anda hasil, bukan upaya terfokus untuk jangka waktu yang singkat. Nomor 8, kualitas di atas kuantitas. Ada pepatah lama yang sangat kami sukai yang berbunyi seperti ini. Ketika Anda membeli barang murah, Anda membeli 2 kali. Anda tidak mampu membeli barang murah. Anda lebih baik dari ini. Pasang model mental ini. Jika Anda tidak dapat memilih di antara 2 barang, maka pilihlah yang kualitasnya lebih tinggi. Dan ini berlaku untuk semua hal dalam hidup Anda, furnitur, pakaian, makanan, dan tingkatkan kualitas setinggi yang Anda mampu. Nomor 9, tidak adalah standar baru Anda. Berhentilah mengatakan ya untuk semua hal dan semua orang. Berhentilah mengambil lebih banyak hal di piring Anda yang bukan tanggung jawab Anda atau melayani Anda. Anda memiliki kapasitas terbatas untuk mengeksekusi. Setiap kali Anda mengatakan ya untuk sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, Anda mengatakan tidak untuk hal-hal yang sebenarnya Anda inginkan. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang merasa mereka tidak mengejar hal-hal yang benar-benar ingin mereka kejar. Mereka terus mengatakan ya pada omong kosong. Anda tidak mengerti, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda dalam hidup. Waktu terbatas dan berlalu semakin cepat. Mengatakan ya sekarang untuk pertemuan sosial atau proyek kerja baru hanya akan mengarah pada keputusan yang tidak perlu di masa depan. Kecuali jika itu adalah ya, itu adalah tidak.
Nomor 10, tetapkan tujuan yang dapat dicapai dan mengubah hidup. Ingat contoh papan tulis, di bagian atas, kami menambahkan tujuan besar kami berikutnya. Kemudian kami mendekonstruksinya, menerapkan kerangka kerja ALUX, dan mulai mengejarnya secara strategis. Mengikuti kerangka kerja yang teruji untuk kesuksesan secara dramatis meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan demi tujuan. Anda perlu tahu kemana Anda akan pergi, bagaimana Anda akan sampai di sana, alat apa yang Anda miliki atau perlu Anda peroleh, dan siapa yang akan membantu Anda mencapainya. Orang normal hanya berharap segalanya berbeda. Mereka semua memiliki semacam rencana yang samar tentang seperti apa hidup jika secara ajaib keadaan menjadi lebih baik. Tidak seperti orang sukses. Orang sukses memiliki jalan yang jelas menuju kesuksesan. Jika Anda ingin mempelajari cara menetapkan dan mengejar tujuan seperti orang-orang paling sukses di luar sana, kunjungi alux.com/goals dan pastikan Anda masuk dalam daftar tunggu untuk penguasaan tujuan. Kami hanya membuka pintu kami 2 kali setahun selama 1 minggu saja. Email tersebut akan memberitahu Anda saat itu terjadi karena percayalah, Anda tidak ingin melewatkan yang satu ini lagi. Nomor 11, satu tugas untuk memenangkan hari. Orang-orang berpikir Anda harus menjadi semacam manusia super untuk mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan dari hidup. Tetapi orang-orang ini salah dan mungkin malas. Inilah satu hal yang perlu Anda lakukan setiap hari. Tetapkan satu tugas yang memajukan hidup Anda, tetapi lakukanlah setiap hari. Oke. Apa satu hal yang pasti akan Anda lakukan hari ini yang merupakan kemajuan? Bukan pemeliharaan, bukan hal-hal biasa. Ini hanya membuat Anda tetap bertahan. Apa satu hal yang akan Anda lakukan hari ini yang mendorong Anda maju sedikit saja? Dan kemudian lakukanlah. Anda tidak akan memenangkan hari kecuali tugas itu tercapai. Terkadang hal itu bisa menjadi hal yang sama, yang lain mungkin sama sekali berbeda, tetapi temukanlah. Kami jamin ada tugas khusus yang dapat Anda lakukan setiap hari yang mengarah pada kemajuan. Setelah Anda menemukannya dan menyelesaikannya, Anda dapat kembali ke kehidupan normal dengan mengetahui bahwa Anda sebenarnya semakin dekat dengan tujuan besar itu. Nomor 12, bekerja dan belajar musik. Kita dapat bekerja tanpa musik, tetapi kami menemukan bahwa kami sebenarnya lebih produktif dengannya. Begini cara melakukannya, Anda tidak ingin harus memilih lagu di tengah pekerjaan, karena ini akan mengganggu fokus Anda. Musik seharusnya tidak mengalihkan perhatian Anda dari apa yang perlu Anda lakukan, jadi hindari lagu dengan lirik. Gabungkan ini ke dalam daftar putar yang panjang dan putar ulang. Bergantung pada apa yang sedang kita kerjakan, kita akan menggunakan instrumental hip-hop atau musik lofi. Lagu terbaik untuk produktivitas adalah lagu yang tidak pernah Anda dengar. Kami sebenarnya mempertimbangkan untuk menghadirkan musik fokus dan produktivitas ke aplikasi ALUX. Ada berbagai suasana hati untuk menulis, berdagang, mendesain, menulis kode, dan sebagian besarnya tidak didukung oleh sains yang tepat. Dan Anda tahu, kita harus memperbaikinya dan membuatnya tersedia secara gratis. Nomor 13, makanan dan bersih-bersih. Kami suka memasak, tetapi memasak sebagai pengalaman kuliner. Kami suka memasak untuk teman dan orang terkasih. Yang tidak kami sukai adalah waktu yang terbuang untuk setiap kali makan. Orang menghabiskan waktu lebih dari 45 menit sehari untuk mencari dan menyiapkan makanan. Begini cara kami mengatasinya, pengiriman bahan makanan seminggu sekali. Kami mendapatkan hasil bumi segar yang diantar ke rumah kami dengan semua yang mungkin kami butuhkan, termasuk minuman dan lainnya. Dalam hal makanan sebenarnya, 5 hari dalam seminggu, kami mendapatkan makanan yang diantar ke rumah kami. Semua makanan hari itu tiba pada pukul 8 pagi. Ini termasuk 3 kali makan dan 2 kali camilan diantaranya yang dioptimalkan untuk kesehatan dan konsumsi kalori. Kami memilih jenis masakan yang kami inginkan dan semuanya diurus. Dan layanan ini sekarang tersedia hampir di mana-mana di dunia. Dan kami melakukan hal yang sama untuk membersihkan rumah kami. Ini sangat memakan waktu dan kami memiliki orang-orang yang datang dengan produk profesional yang menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kami. Nah, kalau kamu merasa tidak mampu untuk mengeksternalisasi makananmu, kamu bisa memasak dalam jumlah banyak di hari Minggu. Cobalah untuk makan makanan yang sama setiap hari atau minuman pengganti makanan yang aneh. Kalau tidak, kamu akan makan apa saja yang mudah, tersedia, dan praktis, yang seringkali tidak terlalu menyehatkan. Kiat Pro, jangan makan dalam waktu 3 jam sebelum tidur. Kamu akan tidur lebih buruk jika makan tepat sebelum tidur. Terima kasih kepada Yorog dan untuk kiat itu.
Nomor 14, singkirkan godaan dari hidupmu. Keberhasilanmu bergantung pada lingkungan yang tepat. Mirip seperti tanaman, beberapa lingkungan memelihara kita untuk tumbuh sementara yang lain menghalangi kita untuk mencapai potensi sejati kita. Kamu harus berusaha untuk tidak menyabotase dirimu sendiri. Mungkin kedengarannya agak jelas, tetapi jika kamu mencoba menurunkan berat badan, jangan tinggalkan coklat di meja makan. Kamu harus menyingkirkan godaan dari sekitarmu karena pada awalnya tekadmu lemah. Kamu harus merancang hidupmu sehingga memudahkanmu untuk melakukan hal-hal yang akan membantumu berkembang. Seringkali, orang melakukan tindakan buruk karena bosan karena tindakan buruk itu ada di depan mata dan memanggil nama mereka. Nomor 15, pakaian. Tidak tahu harus memakai apa adalah salah satu hal yang sangat menyebalkan yang harus dihadapi orang. Kenyataannya, Anda berada dalam situasi ini karena Anda gagal mematuhi keputusan nomor 8. Lemari Anda penuh dengan produk berkualitas rendah. Jika Anda memiliki barang berkualitas, mudah untuk menemukan yang pas. Ada dua cara untuk melakukannya. Anda bisa menjadi seperti Steve Jobs dan mengenakan pakaian yang pada dasarnya sama setiap hari dengan sedikit variasi, atau Anda mencari lemari kapsul di Google dan membeli semua yang dibutuhkan untuk bertahan selama bertahun-tahun. Lemari kapsul adalah katalog lengkap berisi pakaian yang cocok satu sama lain. Dengan cara ini, Anda memiliki ratusan pakaian potensial dengan sekitar 30 potong pakaian. Semakin minimalis pendekatannya, semakin baik. Apapun itu, kurangi pengambilan keputusan yang terlibat dalam berpakaian sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nah, menurut Anda, manakah dari 15 keputusan satu kali ini yang akan berdampak paling besar pada hidup Anda jika diterapkan? Kami ingin tahu perspektif Anda mengenai hal ini atau apakah ada yang perlu ditambahkan ke dalam daftar. Kami tahu kami melewatkan beberapa hal bagus. Nah, bagi Anda yang masih menonton bersama kami, tentu saja, kami telah menyiapkan bonus spesial untuk Anda. Beristirahatlah dengan penuh tujuan. Nah, begini masalahnya, Anda tidak seharusnya produktif 24/7365. Anda bukanlah mesin, oke, bahkan mesin yang bekerja tanpa henti pada akhirnya akan rusak karena aus. Anda perlu belajar untuk beristirahat dengan penuh tujuan. Dan percaya atau tidak, kebanyakan orang tidak tahu cara beristirahat. Mereka menjalani hidup mereka untuk akhir pekan. Dan ketika tiba saatnya setelah 5 hari kerja yang melelahkan, mereka mencoba untuk memasukkan sebanyak mungkin hal ke dalam akhir pekan itu. Dan mereka melakukan hal yang sama dengan perjalanan dan liburan. Jika Anda pernah kembali dari liburan dengan perasaan seperti Anda membutuhkan waktu seminggu ekstra untuk memulihkan diri dari liburan yang seharusnya mengisi ulang baterai Anda salah dalam hal istirahat, teman. Orang-orang yang sangat sukses itu seperti singa. Anda tidak melihat singa berlarian tanpa henti. Singa berburu dengan tujuan tertentu. Ketika waktunya tiba, singa akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangkap mangsanya. Kemudian, mereka beristirahat hingga tiba waktunya untuk berburu lagi. Ini adalah strategi yang sama yang akan Anda gunakan untuk membuat lompatan besar dalam hidup Anda. Namun, jika singa kelelahan sepanjang waktu, ia akan mati kelaparan. Anda perlu istirahat, Anda perlu beristirahat dengan tujuan tertentu. Anda perlu beristirahat untuk mengisi ulang baterai Anda. Berhentilah membuka tab baru di pikiran Anda. Begitu pula dengan komputer Anda. Komputer akan berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Istirahatkan pikiran Anda dengan menutup tab yang terbuka. Istirahatkan tubuh Anda agar tidak terlalu lelah. Hanya dengan begitu Anda akan siap untuk berburu. Nah, jika ini membuka mata Anda tentang apa yang perlu dilakukan, tulis kata berburu di kolom komentar. Mari kita lihat siapa yang menjadi singa sementara yang lain hanya mangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Everybody around you is telling you about their goals, wishes,